Shalom, apa kabar saudara-saudaraku? Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan secara sederhana dan praktis. Apa yang diuraikan di sini masih bersifat ide dasar, sehingga saudara dapat mengembangkannya di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Kami syukur buat hari ini, berkati kami ya Tuhan dengan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah dulu tidak berguna, sekarang sangat berguna. Terambil dari Filemon 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Kita akan menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Siapakah yang dimaksud dengan memang dia tidak berguna? Onesimus. Tidak berguna bagi siapa? Filemon majikannya. Siapakah Onesimus? Mengapa dia tidak berguna bagi Filemon? Onesimus adalah budak dari Filemon. Onesimus nama laki-laki yang dalam bahasa Yunani berarti berguna. Onesimus sempat hidupnya tidak sesuai dengan namanya. Ia tidak berguna karena dia melarikan diri dari tuannya Filemon. Ia melarikan diri kemungkinan besar setelah ia mencuri uang atau barang tuannya. Bagaimana caranya Onesimus berubah dari tidak berguna menjadi sangat berguna? Onesimus melarikan diri ke kota Kolose. Dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus di penjara. Onesimus menjadi sangat berguna, diawali oleh perjumpaannya dengan Tuhan melalui pengantaraan Paulus. Dalam Kolose 4 ayat 9, Onesimus disebut sebagai pembantu yang setia dan berharga. Artinya, perjumpaan Onesimus dengan Tuhan melalui Paulus mengubah hidup Onesimus. Onesimus yang dulunya seorang budak yang tidak percaya Yesus berubah menjadi percaya. Onesimus yang tadinya melakukan kejahatan sekarang berbuat kebenaran. Onesimus yang dulunya melayani keinginan dagingnya sekarang ia melayani Tuhan. Onesimus dulunya seorang budak, sekarang menjadi anak rohani dan buah hati Paulus. Menurut tradisi, Onesimus kemudian menjadi salah satu pemimpin suatu gereja Kristen. Diperkirakan ia menjadi uskup di Efesus dan mengumpulkan surat-surat Paulus yang ada. Pesan dari kisah Onesimus di sini adalah bahwa perubahan itu juga dimulai dari kesadaran diri sendiri yang menyadari bahwa ada dalam diri kita yang perlu diubahkan. Sadar bahwa diri kita harus berguna, serta sadar bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Perubahan Onesimus bukanlah terletak pada tampilan luar, misalnya mengubah penampilan agar terlihat berwibawa dan dihormati orang, atau menjadi suka terlibat aktivitas rohani. Itu baik saja, namun ada tingkatan yang lebih tinggi dan dalam yang perlu diubah, yaitu semakin serupa dengan karakter, sifat, dan keteladanan Kristus. Misalnya mengasihi seperti Kristus mengasihi, melayani seperti Kristus melayani, mengampuni seperti Kristus mengampuni, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian kita dengan perkataan kita. Jadi, tolok ukur perubahannya adalah semakin serupa dengan Kristus. Muncul pertanyaan dari kisah ini, apa yang membuat saudara merasa tidak berguna? Dalam hal apa saudara mau berguna bagi gereja, keluarga, kantor, atau tempat pekerjaan saudara, atau sekolah saudara? Sampaikanlah itu kepada Tuhan dan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong saudara. Apa yang dialami selanjutnya oleh Onesimus? Melalui surat ini, Paulus meminta bukan memerintah sekalipun dia punya otoritas untuk melakukannya, agar Filemon menerima Onesimus kembali, bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara seperti Filemon menerima Paulus. Filemon pun pada akhirnya menerima Onesimus bersama-sama melayani dalam persekutuan yang dilaksanakan di rumahnya. Bisa jadi awalnya Filemon ragu-ragu untuk menerima Onesimus kembali. Bisa jadi dia juga trauma menerima Onesimus di rumahnya. Hal ini tentu wajar sekali. Namun Paulus memberi jaminan kepada Filemon, yaitu dirinya sendiri, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri pada ayat 17.
Paulus memberikan dirinya sebagai seorang pengantara yang mampu membebaskan orang dari permusuhan, dari kekecewaan, dan dari masa lalu. Ia adalah seorang pemulih relasi yang hebat. Seharusnya kita juga dapat berperan sebagai pengantara yang mampu memulihkan dan membawa damai. Pesan dari kisah ini adalah kemarahan maupun kekecewaan tidak dapat dihindari, namun dapat diatasi selama kita bersedia berdamai dengan diri sendiri, dengan orang yang membuat kita kecewa, dan bersedia menerima untuk didamaikan. Efesus 4 ayat 31-32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Berdasarkan tanya jawab singkat di atas, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua adalah: pertama, belajar dari Onesimus yang bersedia diubah oleh Tuhan dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Kedua, belajar dari Paulus, bersedia menjadi seorang pengantara damai bagi sesama, membapai orang untuk dimaksimalkan potensinya bagi kemuliaan Tuhan. Ketiga, belajar dari Filemon, bersedia menerima, mengampuni, dan mengasihi orang yang pernah mengecewakan kita. Mari bagikanlah indahnya saat teduh hari ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, ubahkan dan pakailah kami seturut kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini dimanapun mereka berada dengan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.